Halo teman-teman, mari kita belajar yuk. Kali ini akan membahas mengenai inovasi dalam organisasi. Sebelum masuk ke materi, berikut tujuan pembelajarannya. Apa itu organisasi? Menurut Rogers, organisasi adalah suatu sistem yang stabil yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut James de Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kesimpulan organisasi adalah kesatuan orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan pembagian tugas tertentu. Lalu, apa saja karakteristik inovasi dan organisasi? Menurut Rogers, keinovatifan dari organisasi berhubungan dengan variabel independen yang mengukur dimensi tertentu dari struktur organisasi seperti sentralisasi, kompleksitasi, formalisasi, dan keterbukaan. Kepekaan terhadap inovasi berarti berhubungan dengan sejauh mana organisasi itu peka terhadap inovasi. Kepekaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa variabel berikut. 1. Ukuran suatu organisasi. Suatu besar ukuran organisasi, maka semakin cepat menerima inovasi. 2. Karakteristik perorangan atau pemimpin. Ketika seorang pemimpin memiliki sikap terbuka terhadap inovasi, maka semakin cepat organisasi itu menerima inovasi. Ketiga, karakteristik internal struktur organisasi. Terdiri dari beberapa variabel. 1. Centralization atau sentralisasi, yaitu kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. Kedua, yaitu complexity atau kompleksitas. Suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Formalization atau formalisasi, yaitu organisasi ini selalu menekankan pada prosedur dan aturan-aturan baku dalam berorganisasi. Interconnectedness atau keinterkoneksian, yaitu makin akrab hubungan antar anggota, maka makin cepat organisasi itu menerima inovasi. Organizational slack atau kelonggaran organisasi, yaitu makin lentur organisasi, makin cepat organisasi itu menerima inovasi. Size atau ukuran organisasi, yaitu semakin besar ukuran suatu organisasi, maka semakin tinggi juga tingkat keinovatifannya. 4. Karakteristik eksternal organisasi atau sistem openness. Apabila organisasi tersebut menganut sistem terbuka, maka organisasi tersebut akan cepat menerima inovasi. Proses inovasi organisasi. Rogers menyatakan bahwa terdapat beberapa tahap proses inovasi dalam organisasi. Berikut 2 klasifikasi tahap besar. Yang pertama adalah initiation. Tahap ini merupakan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan sampai dengan keputusan untuk mengadopsi. Yang terdiri dari agenda setting, yaitu dilakukannya proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. Matching. Pada tahap ini, permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Yang kedua adalah tahap implementasi, di mana telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahap ini terdiri dari
redefining atau restructuring, yaitu seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi. Clarify, yaitu terjadi ketika inovasi yang sudah digunakan secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam keseharian kerjanya. Terakhir adalah rootizing, fase di mana inovasi sudah dianggap sebagai bagian dari organisasi. Sekian penjelasan materi inovasi dalam organisasi. Berikut sumber referensinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.